Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din wa akhwati kiram azanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita hingga kita bisa berkumpul lagi di tempat yang sama-sama kita cintai, dan semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Musala Rumah Sakit Air Bunda Lubuk Linggau. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid, sebuah kitab akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Dan kita memasuki bab yang ke-32 tentang tawakal. Ini pertemuan yang kedua kalau nggak salah ya, tentang tawakal. Masih lanjutan pada bab sebelumnya, yaitu tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tawakal ini juga merupakan sebuah ibadah. Ibadah hati. Konsepnya apa kemarin? Segala jenis ibadah yang bentuknya ibadah itu harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah, kalau itu bernilai ibadah. Tawakal ini adalah ibadah hati. Banyak ya ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan tentang keutamaan-keutamaan atau dalil-dalil tentang tawakal. Dan tawakal ya, ini juga sebuah sarana agar kita berhasil dalam meraih tujuan yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan cukupkan segala keperluannya. Kuncinya tadi apa? Bertakwa dan tawakal. Agar kita diberikan jalan keluar pada setiap permasalahan kita,
kita dianjurkan atau kita diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa Pak Ustadz? Takwa itu gampangannya ya kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita berusaha menjauhi apa segala yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Kita mampu melakukannya, sesuatu yang haram, tapi kita tinggalkan. Kita berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, mengerjakan semua perintahnya sesuai kemampuan kita. Dulu pernah kita sampaikan, mengerjakan apa yang Allah perintahkan itu lebih mudah daripada menjauhi apa yang Allah larang. Orang bisa melaksanakan perintah Allah, sholat, berpuasa, zakat, tapi sebagian manusia itu sulit untuk mengerjakan apa yang Allah larang atau menghindari apa yang Allah larang. Zina, apalagi riba, semua Allah larang, tapi sulit bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Kemudian kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan segala keperluannya. Tawakal. Kita berapa kali menyebut-nyebut istilah tawakal. Tawakal itu ikhwah, berasal dari kata wukul. Wukul itu apa? Artinya menyerahkan atau mempercayakan. Seperti ada istilah dalam bahasa Arab itu, wa qultu amri ila fulan. Dan aku menyerahkan urusanku kepada fulan. Fulan ini istilah nama orang. Aku menyerahkan urusan aku ini sama Kak Bambang. Nah ini artinya menyerahkan. Sedangkan yang dimaksud dari tawakal itu yang berkaitan dengan keyakinan. Kita bertawakal kepada Allah, ya sudah kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, hakikat tawakal adalah penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jal untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Menyerahkan semua urusan kepada Allah serta meyakini dengan sebenar-benarnya tidak ada yang memberi, tidak ada yang menghalangi, yang mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak kita menanamkan di hati kita seperti itu? Nggak ada yang bisa memberi manfaat pada kita kecuali Allah. Dan ini harus ditanamkan di hati kita. Apalagi kita yang masih punya anak ya. Ajarkan anak kita untuk bertawakal kepada Allah, disertai dengan ikhtiar. Atau anak kita minta sesuatu pada kita, Papa, belikan aku sepeda. Kita punya duit untuk membelikan dia sepeda, tapi jangan langsung dibelikan. Terus gimana? Suruh dia untuk berdoa dulu, minta kepada Allah. Kamu doakan nak, Bapak supaya diberikan rezeki oleh Allah untuk membelikan kamu sepeda. Kita tahu dia sudah berdoa, ya dia jadi anak yang baik, yang tertib, ikut arahan. Ya. Kita punya duit ya langsung dibelikan, Pak. Jangan
Jangan ditunda. Dan nggak boleh kita berdusta ya, kepada anak kita. Lagi enak ya. Hari Sabtu kita beli sepeda. Ternyata bohong kita. Nggak boleh. Walaupun itu sekedar anak kecil. Dan banyak sekali, banyak sekali risalah-risalah tentang keutamaan dari tawakal. Keutamaan dari tawakal. Yang pertama, tawakal itu sebab utama diperolehnya rizki. Tawakal itu sebab utama diperolehnya rizki. Itu perkataan Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala. Tawakal adalah seutama-utama sebab untuk memperoleh rizki. Karena melihat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat At-Talaq ayat yang ketiga tadi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala keperluannya. Kalau antum punya tempat untuk tinggal, nggak harus rumah pribadi ya, rumah ngontrak, rumah dinas, rumah apalagi diberi orang tua, diberi mertua, rumah dikasih pinjam teman. Oh ini mas, rumah saya kosong nih, pakai aja misalnya. Atau punya istri yang solihah, punya anak-anak yang solih dan solihah, nggak punya utang. Wah itu udah luar biasa, itu sebuah nikmat yang besar. Antum tinggal berangkat pagi kerja atau jualan atau dagang atau berkebun, sore pulang main sama anak sama istri, udah bahagia hidup kita. Ya karena kita laki-laki itu wajib memberikan tempat tinggal. Berusaha memberikan tempat tinggal. Nggak harus beli rumah ya. Kalau dimudahkan oleh Allah kita punya rezeki lebih untuk membeli rumah ya bagus. Alhamdulillah. Tapi kalau belum, sini Pak, orang salat. Kalau kita belum diberikan oleh Allah untuk punya rumah, ngontrak pun kita nggak berdosa. Kita ngontrak rumah itu tidak berdosa. Sabar. Kemudian di antara keutamaan dari tawakal, Nabi Muhammad SAW beliau pernah membaca surat At-Talaq ayat yang ketiga tadi kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Kemudian beliau mengatakan kepada Abu Dzar, "Lau anan nasa kulluhum aghadhu biha lakafathum." Seandainya semua manusia mengambil nasihat ini, itu sudah akan mencukupi mereka. Yaitu seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal, maka sungguh Allah akan mencukupi urusan dunia dan agama mereka. Ini nasihat Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu an. Ketika beliau membacakan surat At-Talaq ayat yang ketiga tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nabi Muhammad SAW membacakan ayat ini kemudian mengatakan seandainya semua manusia itu mengambil nasihat ini, itu sudah cukup bagi mereka. Yaitu seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal. Ini takwa yang sebenar-benarnya ya. Jangan sampai kita waliyazubillah di depan manusia, di depan ikhwan kajian, di depan saudara kita terlihat seperti orang yang bertakwa. Tapi di luar atau ketika kita sendirian, kita ini adalah pendosa yang hebat. Jangan sampai seperti itu.
Karena ketika kita benar-benar bertakwa, ya, Allah akan cukupkan segala keperluan kita. Ingat ya, segala keperluan kita, bukan segala keinginan kita. Karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita ingin ini, ingin itu, tapi Allah tahu itu belum pantas untuk kita. Kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Kalau kita bisa makan hari ini, kita bisa makan berapa kali kalau makan sehari? 2 kali apa 3 kali ya? 3 kali ya, kita ambil 3 kali. Kita bisa makan 3 kali, kita punya keluarga, kita punya tempat untuk berteduh, ya. Nggak punya utang, udah bahagia kita. Nggak punya cicilan, udah bahagia, insya Allah. Kuncinya bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkataan Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang surat At-Talaq ayat yang ketiga tadi, dia mengatakan, ya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menyandarkan hati kepadanya, maka Allah akan memberi kecukupan baginya. Kita bertakwa kepada Allah dan menyandarkan hati kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkataan Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang surat At-Talaq ayat yang ketiga dengan mengatakan, barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan beri kecukupan baginya. Kita sudah berusaha, ya. Kita sudah berusaha, kita sudah berdagang, kita sudah bekerja, ya. Hasil akhir kita serahkan kepada Allah, ya. Karena ikhwah, ketika kita sudah berusaha, misal kita kerja di perusahaan lah, ya, dengan penghasilan di bawah UMR misalnya, ada nggak kira-kira kayak gitu? Ada. Punya anak 2, hidup nggak anaknya kira-kira? Ada yang kelaparan nggak? Nggak ada ya. Tapi kalau dihitung matematika, dihitung pakai kalkulator kita, pasti nggak ketemu. Coba antum, sekarang antum punya anak 3 misalnya, punya anak 4, coba dihitung pakai kalkulator antum, masuk nggak kira-kira? Biaya sekolah bulan sekian, dikali 4, kemudian bayar kontrakan rumah, bayar cicilan mobil misalnya, ongkos kita berangkat kerja sehari misalnya 20.000, beli bensin sama makan siang, coba dikali-kalikan, cukup nggak kira-kira? Pasti nggak cukup. Tapi kok kadang-kadang masih ada sisa di akhir bulan. Ya inilah bukti kasih sayangnya Allah kepada kita. Yang penting apa? Kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita berusaha menjauhi apa yang Allah larang pada kita. Karena kita punya matematika, ya, Allah itu juga punya perhitungan. Ya. Pasti rencana Allah itu yang terbaik untuk kita. Jadi waliyazubillah, jangan sampai kita berpikiran, udahlah 2 anak bela cukup. Karena gaji aku baru berapa? 2 juta misalnya. Gak cukup kalau misalnya untuk ngidupin anak 3. Ya. Istri di rumah, fokus di rumah, aku sendiri yang kerja. Gak cukup nanti. Ya. Padahal mbah-mbah kita dulu, nenek-nenek kita dulu punya anak berapa? 9 ya. Ya Pak ya. Orang-orang zaman dulu punya anak berapa? 10 Pak ya. 10, 9. Alhamdulillah. Semuanya berhasil. Semuanya bisa hidup maksudnya. Ya. Bapaknya kerja ke ladang, anaknya 9, 7, ada yang 12, bisa makan semua. Ya, kita hidup di zaman yang canggih, yang serba digital, ya. Takut punya anak lebih dari 2, waliyazubillah. Yang penting kuncinya kita bertawakal kepada Allah. Ya.
Kita berusaha, kita berikhtiar, kemudian hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan dari kita bertawakal kepada Allah adalah kita bisa masuk surga. Kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Enak nggak kira-kira? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfa bighairi hisab. Humul ladzina la yastarquna wa la tatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka? Humul ladzina la yastarquna. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala tatayyaruna, dan mereka tidak melakukan tatayyur. Apa itu tatayyur? Beranggapan sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Rabb-nya. Ini ikhwah. Ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah akan masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini hadis sudah pernah kita bahas ya. Orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama tadi siapa? Orang yang tidak minta ruqyah. Kalaupun dia merasa dirinya perlu diruqyah, dia ruqyah diri dia sendiri dulu. Kemudian dia tidak bertatoyur, tidak beranggapan sial. Kira-kira di kota kita masih banyak nggak yang seperti ini? Banyak. Beranggapan sial. Ada burung gagak masuk rumah. Wah, ini ada keluarga yang mati, ada tetangga yang mati. Atau yang sejenisnya. Kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, nanti ada tamu. Dari mana ini? Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Tangannya gatel, mau dapat duit. Kalau nggak kerja gimana mau dapat duit, Pak? Kecuali dapat warisan. Ini budaya-budaya yang harus dihindari, yang harus ditinggalkan. Orang yang suka atau percaya seperti ini, dia akan kehilangan tiket masuk surga tanpa hisab. Sayang sekali ya, kehilangan tiket masuk surga tanpa hisab. Suka percaya sama yang apa ya, yang nggak masuk akal. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Ketika mau berdagang, mereka melepaskan burung dulu. Kalau burungnya mengarah ke kanan, dia berarti akan beruntung ketika berdagang. Kalau burungnya mengarah ke kiri, berarti harus ditunda dulu perginya, karena akan sial. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Di antara cara untuk merealisasikan atau menetapkan tawakal, kita tidak boleh menghilangkan atau melakukan usaha, menghilangkan untuk melakukan usaha dengan melakukan berbagai sebab yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Itu mengambil sunnah ini sudah termasuk sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan usaha disertai dengan tawakal. Disertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu penuturan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Ala kulli hal, ya, dari penjelasan beliau tadi, kita dapat merealisasikan tawakal itu dengan cara memenuhi dua unsur. Yang pertama, harus menyandarkan hati kita kepada Allah. Dan yang kedua, harus melakukan usaha. Semua usaha harus kita upayakan. Itu bentuk ikhtiar kita. Dan ini adalah menerapkan tawakal dengan benar. Contohnya gimana? Dua unsur ini harus terpenuhi. Kembali kita jelaskan. Kita punya motor, kita punya kendaraan bermotor, kita taruh di tempat yang aman, kita kunci ganda, STNK-nya kita simpan, BPKB-nya kita amankan di rumah. Itu kita sudah berikhtiar atau tawakal? Berikhtiar. Kita sudah berikhtiar untuk mengamankan kendaraan ini. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Qadarullah hilang. Qadarullah motor kita hilang. Nah, inilah yang harus kita imani, bahwasanya ini semua takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha. Bukan nggak ada usaha kita, kecuali kalau motornya taruh di pinggir jalan, ya, kunci di situlah, STNK di dompet di kunci motor, BPKB-nya di jok, di tempatnya sepi misalnya, hilang, ya sudah. Siapa lagi mau disalahkan? Nggak ada. Itu yang paling penting, ya, Pak. Harus disertai dengan ikhtiar. Jadi tawakal saja itu tidak cukup. Dua unsur tadi harus terpenuhi. Kita berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga kita dengan cara apa? Ya, ada yang jualan, ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di pabrik, jadi petani, ya, ada yang beternak, ya. Itu segala jenis bentuk ikhtiar. Tapi ya, kita juga harus bertawakal kepada Allah. Ikhtiar tidak boleh terpisahkan dari tawakal. Kira-kira kalau ada orang yang berikhtiar aja tapi dia berhasil tanpa tawakal, ada nggak Pak Ustadz? Ada. Tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa tadi? Tawakal itu adalah ibadah hati. Dan tawakal itu harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah berusaha, kita sudah jualan, ya. Kita bantu ikhtiar kita dengan apa? Doa. Ya Allah, lariskan dagangan aku ya Allah. Habiskan dagangan aku ya Allah. Karena Engkau adalah Ar-Razzaq ya Allah. Kau zat yang Maha memberikan rezeki ya Allah. Gak apa-apa, kita berdoa sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan bahasa kita, sesuai dengan kemampuan kita. Banyak ya, banyak dalil-dalil dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya, dalam Al-Quran ya, yang menunjukkan bahwasanya tawakal tidak boleh meninggalkan usaha dan harus dilandasi dengan usaha yang maksimal. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqan tawakkulihi la razaqakum kama la yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah,
Sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pagi-pagi keluar dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang, bahkan masih bisa bawain untuk anak-anaknya. Ini kalau kita memiliki jiwa yang besar, yang bertawakal kepada Allah dengan benar. Burung itu ya, keluar rumah dalam keadaan lapar. Dia tidak sekolah, dia tidak punya ijazah. Yang penting keluar dari rumah dulu. Pulang, perutnya kenyang, masih bisa bawa untuk anak-anaknya. Ini yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lau annakum tatawakkalu 'ala Allahi haqqan tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Jelas ya hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah, betul-betul menyerahkan segala urusan kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung itu keluar dalam keadaan lapar, pagi hari dalam keadaan lapar, dan sore hari pulang dalam keadaan kenyang, kata Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita imani, ya, sebab itu bukanlah yang memberikan rizki. Yang memberikan rizki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum jualan nih, jualan es teh, jualan apalah. Dagangan antum banyak yang beli, laris. Antum mendapatkan rizki, ya, itu bukan dari jualan tersebut, ya, tapi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah beriman seperti itu, kita sudah tahu konsepnya, terus apa yang harus kita sombongkan? Karena semua ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini adalah titipan dari Allah. Seandainya Allah mau, ya, mudah bagi Allah untuk mengambil semua itu. Ketika sudah memahami bahwasanya usaha kita, ya, ikhtiar kita bukanlah sebab kita mendapatkan rezeki, ya, kita harus yakin bahwasanya yang namanya tawakal itu tidak harus meninggalkan usaha tersebut. Yang namanya tawakal, ya, haruslah dengan melakukan berbagai usaha yang akan membawa hasil yang kita inginkan. Karena Nabi Muhammad SAW tadi menggambarkan, ya, burung saja, ya, itu mendapatkan rezeki dengan cara apa? Pagi-pagi dia keluar rumah, pagi-pagi keliling nyari cacing, nyari apa, biji-bijian, ya. Ada usaha dia keluar rumah. Karena ada sebagian kaum muslimin yang masih berpendapat seperti ini, ya, udahlah nggak usah keluar rumah lah, ya kan Allah kan maha pemberi rezeki. Tugas kita ini beribadah aja, nggak usah kerja. Kalau Allah takdirkan kita kaya, udah kita kan kaya. Nggak usah kerja, nggak usah dagang, nggak usah kantor, nggak usah apa. Ini tawakal yang salah, ya. Nanti seolah akan kita bahas. Karena hadis ini, ya, hadis tentang burung tadi, itu bukan dalil untuk kita duduk-duduk santai saja. Kecuali kita punya toko, ya. Kita punya toko. Kalau udah kerja udah beres semua, ya gimana lagi, mau santai aja. Tapi ini bukan dalil untuk kita bersantai-santai, tidak mau melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki. Bahkan, ya, hadis ini merupakan dalil yang memerintahkan kita, ya, untuk mencari rezeki. Karena burung tersebut, ya, pergi pagi hari untuk mencari rezeki.
Ya Allah alam bisawabnya. Karena seandainya mereka bertawakal kepada Allah dengan pergi melakukan segala aktivitas dalam rangka untuk mengais rezeki, ya, kemudian melihat bahwa setiap kebaikan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka akan memperoleh rezeki tersebut sebagaimana burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar, ya, kemudian kembali dalam keadaan kenyang. Ya mungkin ada sebagian kita ya, wah, ya, ada yang posisinya lagi down, lagi di bawah, ya. Karena kita beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu, kemarin ya ketemu, pekerjaan nggak ada, motornya hilang, istrinya sakit kanker stadium 4, ini posisinya lagi di bawah saat katanya. Terus apa yang harus saya lakukan? Sampai seperti itu, ya. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak istighfar, ya, dan keluar rumah. Jadi alasannya saya nggak punya kendaraan, Ustaz. Ini bukan alasan, ya. Keluar rumah kalau bahasa linggaunya ini apa? Cari loka. Nyari loka. Ya, alhamdulillahnya dia orang yang kuat fisiknya, ya. Iya Ustaz, biasanya saya kerja bangunan. Saya minta ke proyek-proyek yang ada bangunan gitu kan, bangun gedung. Saya minta ke sana, Ustaz. Kalau ada pekerjaan yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Wah ini ya, ini dia sudah bertawakal sebenarnya. Tapi ada suatu hal yang membuat dia ada rasa-rasa pengen nyerah katanya. Ya ini nggak boleh. Dia harus perbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kasus-kasus seperti tadi yang dari awal kita sebutkan itu pernah ditanyakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, ya, mengenai seseorang yang kerjanya itu di rumah terus atau di masjid terus. Ya kalau kita di masjid terus atau di rumah terus tapi punya usaha tambang batu bara misalnya, nggak masalah ya. Tapi orang ini nggak punya pemasukan lain. Kerjanya cuma di rumah masjid. Kemudian orang yang duduk-duduk tadi, dia mengatakan, aku tidak mengerjakan apa-apa, rizkiku pasti akan datang sendiri, katanya. Aku nggak ngapa-ngapain, tapi rizki itu pasti akan datang sendiri kepadaku. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala mengatakan, orang ini sungguh bodoh. Nabi Muhammad SAW sendiri telah bersabda, Innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli zamhi. Allah menjadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku. Wah, ini hadis ini sahih, ya. Allah menjadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku. Paham nggak tuh? Rizki kita, ya, itu di bawah usaha kita, ya. Sekuat apa kita berusaha? Karena dulu orang zaman dulu pengen makan daging ya berburu gitu, paham nggak? Wah inilah ya, ini banyak tentang hadis-hadis tentang tawakal. Jangan sampai kita salah dalam bertawakal, ya. Karena ada tawakal yang keliru, ya. Sedikit itu sudah kita jelaskan di atas, ya. Di antaranya apa? Tawakal yang keliru. Dia yang pertama, dia menyandarkan hati kepada Allah tapi tidak melakukan usaha. Paham nggak? Dia menyandarkan hati kepada Allah tapi tidak berusaha untuk mencari sebab datangnya rezeki tersebut. Karena ya perilaku seperti ini berarti dia mencela sunatullah. Dia menyandarkan rezeki tapi tidak melakukan usaha. Kemudian di antara kesalahan yang kedua, ya, dia melakukan usaha tapi tidak menyandarkan hati kepada Allah, ya, dan menyandarkan diri kepada sebab yang dia lakukan. Nah inilah yang dimaksud dengan syirik kecil, ya. Seperti apa? Memakai jimat.
agar dilancarkan segala urusannya. Dia melakukan usaha tapi tidak menyandarkan hati kepada Allah, bahkan dia menyandarkan kepada selain Allah. Karena ada orang yang mau buka warung, mau buka usaha, dia pakai jimat-jimat tertentu. Pernah ketemu nggak tuh? Di warung makan ada gantungan-gantungan aneh-aneh gitu. Nah, ini jimatnya ini. Atau patung kucing yang gini-gini. Nah, mereka berkeyakinan bahwa ini adalah yang menarik pelanggan. Oh, ini syirik kecil nih, ini syirik kecil. Kemudian yang diantara pemahaman yang keliru dari tawakal, ya sebab yang dilakukan adalah sebab yang haram, maka ini termasuk keharaman. Misalnya dia bertawakal kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tapi dengan cara korupsi. Nggak pula korupsi dikit-dikit, se-M, 2M nggak ketahuan. Ini jelas keharaman. Kemudian dia meyakini bahwa sebab tersebut memiliki kekuatan sendiri dalam menentukan hasil. Nah, ini syirik akbar. Keyakinan semacam ini berarti adalah mengatakan adanya pencipta selain Allah. Misalnya, dia memakai pensil ajaib. Dia pakai pensil ajaib yang dia meyakini bisa menentukan jawaban yang benar ketika mengerjakan ujian. Wah, ini syirik akbar. Karena ada media-media, apalagi zaman dulu ya. Antum pernah ketemu nggak? Media-media zaman dulu itu yang setelah kita belajar, oh ini syirik ternyata. Ada sinetron pensil ajaib, ada sinetron apa lagi? Doraemon yang bisa mengabulkan semua keinginan. Nah, ini jelas kesyirikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang sementara hanya ini dapat saya sampaikan. Ya, saya mohon izin karena kurang fit ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.